Indonesia 2020 saat ini tengah berjuang melawan pandemi COVID-19. Tak dapat dipungkiri, bencana nasional non-alam ini telah membawa dampak untuk seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Kesehatan, pendidikan, pariwisata, sosial politik, hingga perekonomian terganggu. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai wilayah Indonesia menyebabkan beberapa industri di tanah air terhenti dan tidak bisa beroperasi. Jika hal ini terus berlangsung, industri termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia akan mengalami gulung tikar. Ini bukan akhir. Tentu saja pemerintah tidak akan tinggal diam. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan perluasan insentif pajak untuk Pemerintah memperluas cakupan insentif pajak tergabung dalam program pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah telah memberikan insentif perpajakan kepada para pelaku usaha yang tergolong sebagai UMKM berupa PPh final sebesar 0,5% ditanggung pemerintah. Namun, sangat disayangkan, ternyata masih sedikit pelaku UMKM yang memanfaatkan insentif pajak ini. Hingga Juni 2020, tercatat baru sekitar 200.000 wajib pajak yang memanfaatkannya. Lalu, bagaimana tata cara untuk mendapatkan insentif pajak tersebut? Pastikan klasifikasi lapangan usaha atau KLU pada NPWP terdaftar sebagai wajib pajak UMKM, bukan sebagai pegawai, pekerjaan bebas, atau penghasilan dikenai final lainnya. Pastikan juga kewajiban SPT tahunan tahun pajak terakhir telah disampaikan, yaitu SPT tahunan tahun pajak 2019. Jika kawan pajak memenuhi kriteria sebagai wajib pajak UMKM, namun KLU yang terdaftar bukan sebagai wajib pajak UMKM, kawan pajak dapat mengajukan perubahan KLU pada KPP tempat kawan pajak terdaftar. Kawan pajak sebagai pelaku usaha yang menjadi subjek PPh final PP 23 cukup menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah secara daring melalui layanan e-reporting pada laman www.pajak.go.id atau DJP online untuk setiap masa pajak. Penyampaian laporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir melalui layanan e-reporting dalam akun DJP online. Jika dalam suatu masa pajak, kawan pajak tidak memiliki penghasilan dari usaha yang menjadi objek PPh PP 23, kawan pajak tidak perlu menyampaikan laporan realisasi. Terdapat ketentuan khusus bagi kawan pajak pelaku usaha yang menjadi subjek PPh final PP 23 dan melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Kawan pajak juga harus menyampaikan fotokopi surat keterangan PP 23 kepada pemotong atau pemungut pajak untuk dapat memanfaatkan insentif ini. Laporan realisasi PPh final DTP yang disampaikan nantinya akan menjadi dasar besaran insentif yang harus diberikan atau ditanggung oleh pemerintah. Selain itu, penyampaian laporan realisasi ini penting bagi kawan pajak yang belum memiliki surat keterangan PP 23 tahun 2018 karena penyampaian laporan realisasi ini dapat diperlakukan sebagai pengajuan surat keterangan PP 23 tahun 2018. Tidak hanya itu, penyampaian laporan realisasi insentif ini juga menyebabkan kewajiban penyampaian SPT masa PPh dianggap telah dipenuhi, sehingga kawan pajak tidak perlu melaporkan SPT masa PPh. Apa isi dari laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah? Laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah meliputi seluruh PPh final yang terutang atas penghasilan yang dikenai PPh final PP 23 yang kawan pajak terima atau kawan pajak peroleh, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak. Format laporan dapat diunduh pada layanan e-reporting dalam akun DJP online kawan pajak.
Jika kawan pajak belum mengetahui tata cara pengisian laporan realisasi, kawan pajak dapat menyimak langkah penyampaian laporan berikut. Hal pertama yang harus kawan pajak lakukan adalah login ke akun DJP Online dengan mengakses djponline.pajak.go.id. Pastikan kawan pajak tidak lupa password. Silakan ketik NPWP, password, dan kode keamanan. Selanjutnya, klik login. Setelah login, hal yang perlu kawan pajak lakukan adalah menambah layanan e-reporting insentif COVID-19 melalui menu profil. Klik profil. Kemudian, klik aktivasi fitur layanan dan checklist e-reporting insentif COVID-19. Jika sudah, silahkan klik ubah fitur layanan. Selanjutnya akan muncul notifikasi. Apakah kawan pajak ingin mengubah? Klik iya. Setelah itu akan muncul notifikasi. Sukses. Klik OK. Akun DJP Online akan secara otomatis terlog out dan kembali ke halaman awal sebelum login. Silakan login ulang seperti langkah awal. Untuk memastikan apakah penambahan layanan berhasil, klik layanan setelah login. Jika berhasil, layanan e-reporting akan muncul pada daftar layanan. Sekarang, kita akan melakukan penyampaian laporan realisasi PPh Final DTP. Klik layanan e-reporting. Setelah itu, akan muncul tampilan sebagai berikut dan klik tambah. Langkah selanjutnya adalah memilih jenis pelaporan realisasi. Untuk insentif PPh Final PP23, jenis pelaporan yang dipilih adalah PPh Final DTP PMK 86. Selain itu, pada tampilan ini, kawan pajak juga dapat mengunduh user manual atau buku petunjuk tata cara penyampaian laporan realisasi berbagai jenis insentif pajak akibat COVID-19. Pada kolom petunjuk nomor 2, klik tautan berikut. Jika sudah memilih jenis laporan realisasi, klik lanjutkan. Silakan ketik kode keamanan pada notifikasi yang muncul. Jika sudah, klik lanjutkan. Hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah menginput masa pajak sesuai masa pajak laporan realisasi yang akan disampaikan. Contohnya, jika masa pajak laporan realisasi adalah Agustus, maka pilih 08/2020 pada isian masa pajak. Bagi kawan pajak yang belum memiliki format laporan realisasi, kawan pajak dapat mengunduh melalui tautan dalam kolom petunjuk nomor 2 pada tampilan ini. Laporan realisasi PPh Final PP23 DTP terdiri atas laporan realisasi transaksi dengan pemotong atau pemungut dan laporan realisasi transaksi lainnya. Laporan realisasi transaksi dengan pemotong atau pemungut diisi jika terdapat transaksi dengan pemotong atau pemungut yang menjadi pembeli atau pengguna jasa. Kolom NO diisi dengan nomor urut dengan format angka. Kolom lokasi usaha diisi dengan alamat lokasi usaha. Kolom NPWP diisi dengan NPWP lokasi usaha. Kolom NPWP pemotong atau pemungut pajak diisi dengan NPWP pemotong atau pemungut pajak. Kolom peredaran bruto diisi dengan jumlah rupiah peredaran bruto dari transaksi dengan pemotong atau pemungut PPh dalam masa pajak periode pelaporan. Kolom PPh Final DTP diisi dengan jumlah rupiah PPh Final ditanggung pemerintah dalam masa pajak periode pelaporan yang dibayarkan secara tunai oleh pemotong atau pemungut pajak. Kolom kode billing diisi dengan kode billing yang tertera pada cetakan kode billing yang diberikan oleh pemotong atau pemungut pajak. Terdapat beberapa keterangan lain yang perlu diperhatikan, di antaranya pengisian nomor dalam format angka dan harus berurutan. Pengisian data lokasi usaha maksimal 255 karakter. NPWP dan NPWP pemotong atau pemungut harus diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca. Peredaran bruto dan PPh Final DTP wajib diisi dengan format angka. Nilai PPh Final tidak boleh melebihi nilai peredaran bruto. Jika seluruh transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak telah diisikan ke dalam laporan realisasi, klik tombol validasi.
Pastikan fungsi makro pada Excel kawan pajak telah diaktifkan dengan cara klik Developer pada toolbar, klik Macro Security, klik Macro Settings, klik Enable All Macros. Tombol validasi ini akan memberi pemberitahuan kepada kawan pajak jika terdapat data yang salah diisikan. Jika pemberitahuan menyatakan validasi selesai, maka kawan pajak dapat menyimpan laporan realisasi yang telah diisi. Akan tetapi, jika pemberitahuan menyatakan terdapat kesalahan dalam pengisian data, kawan pajak harus memperbaiki kesalahan yang ada hingga muncul pemberitahuan validasi selesai, sehingga laporan realisasi dapat disimpan. Laporan realisasi lainnya diisi jika terdapat transaksi lain selain transaksi dengan pemotong atau pemungut. Tata cara pengisian laporan realisasi lainnya sama dengan tata cara pengisian laporan realisasi pemotong atau pemungut. Hanya saja, tidak terdapat kolom NPWP pemotong atau pemungut, dan tidak terdapat kolom kode billing. Kolom NO diisi dengan nomor urut dengan format angka. Kolom lokasi usaha diisi dengan alamat lokasi usaha. Kolom NPWP diisi dengan NPWP lokasi usaha. Kolom peredaran bruto diisi dengan jumlah rupiah peredaran bruto dari transaksi, selain dengan pemotong atau pemungut PPh dalam masa pajak periode pelaporan. Kolom PPh final DTP diisi dengan jumlah rupiah PPh final ditanggung pemerintah dalam masa pajak periode pelaporan yang dibayarkan secara tunai. Jika semua data transaksi telah diisikan ke dalam laporan realisasi, lakukan validasi seperti langkah dalam laporan realisasi pemotong atau pemungut. Selanjutnya, simpan kedua laporan realisasi yang telah diisi dengan format nama file berikut. A. Merupakan 15 digit NPWP. B. Merupakan 2 digit masa pajak awal. Contohnya, masa pajak Agustus, maka format penamaan adalah 08. C. Merupakan 2 digit masa pajak akhir. D. Merupakan 4 digit tahun pajak. E. Merupakan 2 digit kode pelaporan realisasi. Kode pelaporan realisasi adalah 01 untuk PPh final DTP. F. Merupakan 2 digit kode pembetulan ke untuk laporan realisasi pembetulan. File laporan realisasi yang sudah diisi dan dinamai sesuai format dapat kemudian diunggah ke e-reporting dengan klik pilih file realisasi. Pilih file laporan realisasi yang telah diisi dan dinamai sesuai format. Ukuran maksimal file yang dapat diunggah adalah 4 MB. Selanjutnya, klik upload. Kemudian akan muncul pemberitahuan upload sukses seperti ini. Setelah melakukan upload file Excel pelaporan, maka kawan pajak akan diarahkan pada menu monitoring untuk memantau hasil validasi yang dilakukan oleh sistem. Terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi atas proses validasi yang dilakukan oleh sistem. Antara lain, diproses. Status diproses pada menu monitoring menandakan laporan realisasi sedang dilakukan proses validasi oleh sistem. Pada status proses ini, maka kawan pajak diharapkan untuk melakukan refresh browser untuk melakukan update status validasi. Selesai. Status selesai menandakan validasi sukses. Pada detail status terdapat keterangan nomor BPS dan tidak ditemukan adanya error. BPS atas validasi laporan realisasi yang selesai dapat dilakukan download pada menu dashboard. Gagal. Status gagal menandakan ditemukan kesalahan data saat validasi laporan realisasi. Dan pada detail status terdapat keterangan error file realisasi. Mohon untuk melakukan perbaikan file realisasi sesuai dengan kesalahan error data yang ditampilkan. Setelah melakukan perbaikan sesuai detail kesalahan, silakan mengunggah kembali file laporan realisasi dan melakukan monitoring hingga status menjadi selesai. Bukti penyampaian surat atau BPS merupakan bukti bahwa kawan pajak telah menyampaikan laporan realisasi PPh final PP23 ditanggung pemerintah. Nah, insentif PPh final PP23 tahun 2018 ditanggung pemerintah ini dapat dimanfaatkan oleh kawan pajak untuk masa pajak April 2020 hingga Desember 2020. Oleh karena itu, kawan pajak semua jangan sampai terlewat untuk memanfaatkan insentif pajak ini ya.